kesan pertama nggak nyangka kalau sekeren ini gitu loh. Baru pertama kali masuk berarti ya Bu ya? Saya baru pertama kali masuk. Jadi ternyata bapak-bapak TNI yang kelihatan sangar-sangar di luar, maaf ya Pak, ternyata juga mempunyai seni yang keren gitu, yang kekinian. Jadi waktu masuk keren juga ya podcastnya, luar biasa ya. Tidak menyangka juga. Halo sahabat Unfollowers Podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, tentunya selalu diharapkan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama saya Serdakoa Travela Aprilia Melsasail, tentunya di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini episode kita kali ini saya sendiri karena rekan host kita ada beberapa kesibukan yang tidak bisa dan untuk dapat hadir di episode kita kali ini. Baik, saya akan menemani kalian semua dalam beberapa menit ke depan dengan narasumber kita yang luar biasa, narasumber kita yang istimewa kali ini karena kita akan membahas pengetahuan dan informasi-informasi yang mungkin sahabat-sahabat belum tahu. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak Daniel Lokolo dan Ibu Novita Muskita. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Bagaimana perasaannya datang ke Korem untuk melaksanakan podcast di Korem 151 Binaya ini Bapak? Perasaannya luar biasa karena tidak sembarangan masuk ke tempat ini. Jadi spesial. Baik, Bapak Daniel dan Ibu Novita, mungkin biar sahabat-sahabat kita juga pada kenal siapa Bapak Daniel dan Ibu Novita sendiri, boleh memperkenalkan diri sebentar? Mungkin bisa dari Ibu Novita? Ya. Nama saya Novita Audi Muskita. Saya adalah ahli waris Dati Sopi Amaluang, dan saya berdua sama saudara saya Daniel Lokolo. Berarti sepupuan ini? Kami sepupuan. Gitu. Sepupuan bagaimana itu? Jadi kami ini adalah ahli waris dari Simon Latumalia. Simon Latumalia mempunyai saudara perempuan bernama Maria Latumalia yang menikah dengan Daniel Muskita. Oh, orang tuanya Ibu Novita ya? Iya, lalu dari Maria Latumalia dan Daniel Muskita ada 3 orang anak. Jadi ini kami ini sebagian wakil dari anak dari Maria Latumalia dan Daniel Muskita. Ya. Jadi kami berdua ini mama, papa, adik kakak. Ada lagi satu saudara laki-laki gitu. Jadi bertiga. Ya. Tapi yang bisa hadir cuma Ibu Novita sama ya, kami berdua yang hadir di sini mewakili saudara-saudara. Ya, baik, mungkin itu biodata singkat ya dari Ibu Muskita sama Bapak Daniel. Tadi berbicara soal ahli waris. Mungkin yang ingin saya tanyakan, mungkin Ibu sama Bapak berkenan menceritakan sekilas tentang status dari tanah yang diberikan ke Kodam Patimura dari tahun 1950 ya kalau tidak salah. Ya, boleh Bapak sama Ibu menceritakan sekilas. Ya, terima kasih Bu Ella. Jadi ceritanya kami ini adalah ahli waris dari Simon Latumalia yang tadi saya sudah memperkenalkan kan. Jadi tanah yang kami miliki ini sudah diputuskan berdasarkan putusan tahun nomor 21 tahun 1950. Jadi kepemilikan kami ini sudah jelas tanah kami ini. Dan kemudian eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon itu dilakukan pada tanggal 25 Maret 2011. Itu penetapan eksekusinya. Dan juga berita acara pengosongan yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011. Nah, itu berita acaranya ya? Iya, jadi dan kami sampai sekarang terus berjuang untuk memiliki
tanah kami ini, tanah ahli waris yang sudah diwariskan oleh orang tua kami. Iya. Gitu, sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Masih terus berjuang. Iya betul. Ya. Nah, Bapak sama Ibu mungkin itu kan sekilas ya tentang status tanah. Ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan juga mungkin proses pengurusan atau penyerahan ke Kodam Patimura. Oh, yang mau jawab Pak? Ya. Oh ya, boleh silakan Bapak. Ya, rencana penyerahan sebidang tanah di mana berdirinya gedung Korem dan asrama POM sudah merupakan etiket Niat kita kami, ya. ya dari sejak dieksekusi pada saat Ya. itu. Dan prakarsa itu sudah selesai setelah dieksekusi tahun 2011 yang lalu ya. Di mana pada tahun yang sama 2011 kami semua berkomitmen juga bersama-sama dengan Bapak Freddy Senjoyo pada saat itu bahwa ahli waris setelah menjual sebidang tanah kepada DX Hotel Anggrek dan beliau memberi saran untuk mengurus sampai dengan selesai. Dan tuntasnya legal hukumnya, maka syarat dari beliau adalah, jadi masukan dari beliau adalah menghibahkan lahan kepada Korem untuk kepentingan negara. Untuk itu kami keluarga bersedia untuk menghibahkan itu untuk Korem ya. Surat pelepasan hak dengan terdiri dari 7 pasal itu juga diketahui oleh Dr. Anda Diana Tamela yang menjabat sebagai Lurah Batu Gajah dan telah diproses pada kantor pertanahan Kota Ambon sehingga pada tanggal 4 Desember 2024 sertifikat untuk Korem dan asrama Pomdam telah diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Ambon. Dalam hibah tersebut, selain menyerahkan surat pelepasan hak, ahli waris juga melampirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 21 tahun 1950 ya, dan surat penetapan eksekusi tanggal 25 Maret 2011 serta surat berita acara eksekusi dan surat keterangan ahli waris. Tak hanya hibah lahan yang diberikan ahli waris ke Korem 151 Binaya, namun hal serupa juga diberikan kepada Pomdam 16 Patimura. Berdasarkan pelepasan hak tersebut yang telah diproses pada kantor pertanahan Kota Ambon sehingga pada tanggal 4 Desember 2024 sama dengan Korem, sertifikat untuk Korem dan asrama Pomdam telah diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Ambon sehingga secara hukum tidak diterbantahkan lagi status hukum dari ahli waris Simon Latumalia terhadap putusan nomor 21 tahun 1950. Demikian. Iya, Pak. Tadi kalau saya nggak salah dengar itu bulan Desember 2024 tahun lalu berarti ya. Nah, mungkin di dalam proses itu mungkin ada bantuan, unsur-unsur bantuan yang membantu untuk dari kantor pertanahan yang menerbitkan segala macam proses itu. Mungkin Kasidam, kalau tidak salah saya dengar Kasidam ya sempat campur tangan untuk membantu kami. Selain Kasidam mungkin ada? Yang tadi itu Ibu Lurah turut menandatangani Batu Gajah ya. Iya, baik. Kalau tidak salah Bapak sementara bawa sertifikatnya ya? Ya. Mungkin bisa ditunjukkan untuk sahabat-sahabat kita biar pada tahu. Iya, Bapak. Ya, ini itu sertifikatnya sertifikat ya. Sertifikat untuk Ini satu. Mungkin Bapak boleh baca sedikit kutipan dari sertifikat itu? Ya, ini bidang tanah ini terletak di Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, seluas 15.370 meter persegi. Pemegang hak pemerintah Republik Indonesia, ceki Kementerian Pertahanan. untuk Korem ini. Ya, untuk Korem. Luar Untuk biasa, Korem. tepuk tangan dulu dong. Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Oh, beda ya. itu. Beda, Bu. Ini untuk Pomdam. Asrama Pomdam. Ya, bidang tanah terletak di Kelurahan Batu Gajah, C, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, seluas 11.130 meter bujur sangkar.
pemerintah Republik Indonesia, pemegang hak pemerintah Republik Indonesia ceki Kementerian Pertahanan. Berarti sudah sah sekarang ya? Ya. Mungkin saya mau tanyakan untuk Bapak Daniel sama Ibu Novita, mungkin selama proses sampai keluarnya sertifikat ini, apakah ada kendala-kendala yang mengganggu keluarga atau lain hal seperti itu, kendala begitu Bapak Ibu? Kendala tidak ada Ibu. Sejauh ini tidak ada ya? Sejauh ini berjalan dengan lancar. Dan kayaknya sepertinya ini juga cepat gitu penerbitan sertifikat dari BPN, dari yang dipikirkan termasuk cepat ini Ibu. Jadi kendala tidak ada. Kalau kita ini tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Berarti hambatan-hambatan aman semua ya? Lancar. Iya, puji Tuhan lancar semua ya. Memang karena dari keluarga juga niatnya baik ya. Itu juga yang salah satu faktor yang membuat semua ini jadi berjalan dengan lancar, karena memang kami sudah niat semuanya untuk memberikan tanah ini untuk kepentingan negara. Luar biasa. Sekali lagi kita berterima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, dari pengalaman atau pengetahuan informasi yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami semua, terkait itu mungkin Bapak sama Ibu punya himbauan kepada masyarakat Maluku menyangkut ini, karena kan kita tahu ya di Maluku ini kan banyak tanah dari keluarga yang kalau kata orang Maluku itu tanah di atas tanah. Iya, mungkin ada sedikit himbauan untuk sahabat-sahabat kita terutama masyarakat Maluku. Ya, Ibu Ella, mungkin ada sedikit himbauan kepada masyarakat Maluku bahwa apabila masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah sesuai dengan bukti hukum, maka dihimbau agar masyarakat dapat mengurus tanah, dalam hal ini permohonan sertifikat kepada kantor pertanahan Kota Ambon, dan himbauan juga kepada kantor pertanahan Kota Ambon agar dapat melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Ambon ini. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Novita? Ya, saya menambahkan juga untuk semua basudara yang ada di Ambon yang mempunyai pergumulan untuk dalam hal pengurusan tanah, kalau memang mempunyai surat-surat yang lengkap, bukti yang ada bukti, jangan takut untuk terus berjuang untuk mendapatkan haknya, mendapatkan hak tanah itu gitu. Jadi tetap semangat, jangan sampai ada orang-orang yang membuat basudara semua menjadi patah gitu, patah semangat gitu. Kalau memang mempunyai bukti tetap harus semangat, harus berjuang, karena itu kan hak dari kita. Dan pastinya di akhir semuanya itu kita mesti berdoa, minta Tuhan supaya menolong kita untuk tetap kuat untuk mengurus tanah-tanah ini. Tuh. Ibu, tanah di Ambon di mana aja Bu? Jelas ya, tanah punya Ibu, keluarga. Selain dari yang di Korem sama di. Oh iya, selain di Batu Gajah mungkin di mana lagi? Ya, selain di Batu Gajah ini di Bere-Bere. Oh, di Bere-Bere di atas itu ya? Ya. Selain itu sampai di Batu Gajah di atas. Oh. Ya. Selain itu nggak ada? Supaya meluan semuanya. RRI ya tuh masuk. RRI yang di sebelah ini. Ya. RRI, Pedanka. Berarti tanah-tanah milik keluarga yang sudah dikasih untuk kepentingan negara selain untuk TNI. Berarti RRI juga. Bukan. Yang kita kasih adalah untuk TNI dan untuk ini kelurahan Batu Gajah. Kelurahan Batu Gajah. Juga gereja Betania. Gereja Betania juga. Itu dihibahkan ya. Ya, kita hibahkan itu untuk gereja dan untuk keperluan. Luar biasa sekali negara ya. Iya, luar biasa. Seperti itu. Baik, Ibu Novita dan Bapak Daniel, terima kasih atas informasi-informasinya. Kita bisa lebih tahu juga, terutama untuk
prajurit-prajurit di Korem 151 Binaya juga bisa mengetahui niat baik dari keluarga besar, dari Ibu Novita sama Bapak Daniel untuk kami TNI ya, khususnya di Kodam Patimura ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada sedikit closing statement untuk teman-teman kita sebelum menutup pembicaraan kita di siang hari ini. Ya, kata-kata penutup mungkin. Kalau yang kita miliki, yang kita punya, hak kita, berusahalah untuk mendapatkannya. Iya. Karena itu hak kita dengan hukum yang tepat. Betul. Dan pasti itu tidak berjuang untuk hak kita, yang penting melalui prosedur hukum ya. Pasti tercapai. Betul. Dengan pertolongan Tuhan. Iya. Pasti. Mungkin Ibu Novita ada Buat closing statementnya. ya tadi yang seperti saya bilang, tetap semangat. Mungkin untuk bapak-bapak TNI yang di sini mungkin bisa mendukung kami ahli waris dalam menjalankan tugas kami, hak kami selanjutnya. Ada masih banyak pekerjaan atau apa yang harus kami lakukan untuk kami mendapatkan hak-hak kami sebagai ahli waris. Iya betul. Jadi dengan kerendahan hati kami mohon bapak-bapak bisa melihat kami gitu dalam kami. Baik, ya mungkin kesempatan berada di podcast ini juga kan biar bisa menyuarakan isi hati kepada Bapak Dantre mungkin langsung. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Itu saja. Ini satu saya mau nanya, mungkin di luar pembahasan kita ya. Bapak sama Ibu bagaimana pendapat Bapak sama Ibu pertama kali masuk di ruang podcast kami ini? Karena ruang podcast kami ini dibangun oleh Bapak Dantrem 151 Binaya dalam kurun waktu 3 bulan, dan menurut saya dan menurut narasumber-narasumber yang sudah banyak dan beberapa kali datang ke podcast ini sangat bagus, karena kita tahu sendiri Maluku ini kan berpulau. Nah, orang-orang yang tidak dapat menjangkau atau di pulau-pulau terpencil kan pasti tidak tahu informasi-informasi seperti ini nih. Nah, lewat podcast ini kan mereka dan sahabat-sahabat kita di luar sana, terkhusus di pulau-pulau yang terpencil, mungkin bisa tahu informasi-informasi yang mungkin seperti Bapak Daniel sama Ibu Novita sekarang sedang memberikan informasi tentang hibah tanah yang diberikan kepada TNI sendiri. Jadi mungkin saya minta pendapat Bapak sama Ibu tentang ruang podcast kami. Kesan pertama, nggak nyangka kalau sekeren ini gitu loh. Baru pertama kali masuk berarti ya Bu ya? Saya baru pertama kali masuk. Jadi ternyata bapak-bapak TNI yang kelihatan sangar-sangar di luar, maaf ya Pak, ternyata juga mempunyai seni yang keren gitu, yang kekinian. Jadi waktu masuk, keren juga ya podcastnya, luar biasa. Tidak menyangka juga sebagus ini gitu. Dan terima kasih kalau kami sudah diberi kesempatan, diundang untuk menyuarakan hati nurani kami, dan juga sekalian mengucap syukur, berterima kasih untuk kesempatan yang sudah kami diberikan oleh bapak-bapak TNI. Baik. Pokoknya kita berjanji untuk membantu Ibu sampai seterusnya. Terima kasih Pak. Kalau waktu pertama kali ketemu kita di kantor ya Bu ya. Iya, di atas. Kita ngurus ya. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel dan Ibu Novita karena telah menyempatkan diri ke sini, dan terima kasih atas niat-niat baiknya kepada kami keluarga besar TNI. Dan untuk sahabat-sahabat semua, mungkin dari pendapat, masukan dan saran dari Ibu Novita dan Bapak Daniel seperti segala sesuatu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, dan tetap berdoa untuk menjalankan segala sesuatu niat baik untuk memperjuangkan hak kita semua. Baik, sampai di sini saja episode kita kali ini. Saya Serdakwa Trafila Aprilia Musasail dan narasumber kita Ibu Novita Audi Muskita dan Daniel Lokolo.
Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. KMSMS Aman. We love Indonesia forever. Terima kasih, Bu. Salah ya. Iya. Terima kasih, Bu, Bapak. Terima kasih. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua bersaudara. Nusa Indah, Sio, katong semua dari sana. Biar jauh bagi dia, beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu kandung, satu